Hai, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar. Peran dan fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter diberlakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7, tujuan tunggal Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peran kebijakan moneter. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat tidak dapat berjalan tanpa peran pemerintah. Melalui lembaga keuangan, pemerintah bergerak untuk mengatur laju perekonomian negara dengan menerapkan kebijakan moneter. Dengan adanya peran kebijakan moneter, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lancar. Menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya nilai atau mata uang karena daya beli masyarakat menurun. Menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali atau stabil dan berkelanjutan. Bank sentral perlu mengatur jumlah uang beredar agar pertumbuhan arus barang dan jasa dan arus perputaran uang berlangsung secara seimbang. Mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Kebijakan moneter yang dilakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Perekonomian yang stabil menimbulkan dampak positif bagi iklim investasi atau iklim usaha karena investor tertarik untuk mengembangkan investasi baru di negara tersebut. Naiknya pertumbuhan investasi menyebabkan tingkat produksi naik sehingga pembukaan kesempatan kerja baru melalui pendirian perusahaan. Memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap neraca pembayaran, misalnya dengan melakukan devaluasi. Devaluasi menyebabkan harga produk di luar negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan mata uang asing. Kebijakan devaluasi dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri ke posisi berimbang atau surplus. Adapun fungsi kebijakan moneter sebagai berikut: pengendalian laju inflasi, penjaga iklim investasi, penstabil nilai tukar mata uang, penjaga kestabilan harga, penyeimbang neraca pembayaran, penyedia lapangan pekerjaan. Untuk mengukur kebijakan tersebut berhasil atau tidak, setiap kebijakan memiliki indikator tertentu. Indikator yang digunakan untuk menilai kebijakan moneter yaitu laju inflasi terkendali, suku bunga wajar, nilai tukar rupiah elastis, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat. Kebijakan ini diterapkan sebagai kondisi perekonomian suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi. Kedua, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang longgar. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia memerlukan alat atau instrumen tertentu untuk menjalankan peran dan fungsi kebijakan moneter. A. Operasi pasar terbuka. B. Politik diskonto. C. Politik cadangan kas. D. Kebijakan kredit selektif. E. Imbauan moral. F. Kebijakan devaluasi dan revaluasi. Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Kebijakan moneter kontraktif berupa kenaikan suhu bunga yang tidak sesuai dengan kondisi real perekonomian, menyebabkan daya saing produk dalam negeri melemah, kredit melambat, investasi menurun, dan pertumbuhan ekonomi terhambat.